Baik, ini penting untuk kita hadirkan ya. Nikmat Allah itu banyak. Kadang yang sempit itu pikiran kita. Catat status hari Senin itu ya. Nikmat Allah itu banyak, yang sempit pikiran kita. Betul? Nikmat Allah itu luas, yang sempit hati kita. Kadang yang membuat orang tidak bisa menemukan kebahagiaan dalam hidupnya bukan karena kurang bahagia keadaannya, tapi karena kurang syukur yang dihadirkan dalam sikapnya. Makanya jelas janji Allah kepada kita kan tentang pentingnya bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka pasti Allah akan tambahkan, dan jika kalian kufur, sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Perhatikan ini Bunda, kalau kita bicara tentang syukur, izin ya, Ustadz izin sedikit ya. Bunda nanti akan menemukan dua keadaan. Baik Bunda perhatikan ya. Tadi kata Ustadz ada dua istilah ya. Satu, ada yang namanya syukur. Apa namanya? Oke. Yang kedua, ada yang namanya syakur. Akar katanya sama, dari fi'il madhi syakara. Syakara itu artinya membuka, melapangkan keadaan untuk berterima kasih dengan setiap kenikmatan. Itu namanya syakara, membuka atau melapangkan hati. Nah, nanti ada dua, satu syukur, dua syakur. Kalau syukur itu kita berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, yang sifatnya sesuatu yang enak. Sesuatu yang apa? Yang enak, yang nikmat, yang membahagiakan. Ketika Bunda berterima kasih kepada Allah, sikapnya apa? Syukur. Bunda dikasih sehat, sikapnya apa? Syukur. Bunda dikasih suami yang soleh, sikapnya apa? Pengen punya suami yang soleh? Kok kayak nggak yakin gitu sih? Pengen punya suami yang soleh? Punya anak yang soleh-soleha? Punya harta yang lapang? Ketika Bunda diberikan kebahagiaan, maka sikapnya apa? Syukur. Tapi yang namanya hidup kan nggak enak terus, betul nggak? Yang namanya hidup nggak bahagia terus kan? Ahilman ini lihat wajahnya hampir sama semua. Ini kelihatan wajah banyak masalah kelihatannya ya. Jangan tersinggung, memang ini kenyataan ya. Ibu nggak punya masalah? Nggak punya. Kalau nggak mau punya masalah jangan hidup. Karena ciri orang yang hidup pasti punya. Makanya jangan tersinggung kalau kita punya masalah. Karena biasanya, ini mohon izin ya, biasanya orang itu semakin besar masalahnya, semakin berat masalahnya, semakin besar pahalanya. Makanya kalau Bunda dalam hidup ketemu yang namanya bahagia, sikapnya syukur, tapi dalam hidup kan gak bahagia terus. Kadang-kadang ada sesuatu yang tidak bahagia, betul? Nah, sikap terbaik ketika kita mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak membahagiakan, namanya apa? Syakur. Syakur. Kenapa Ustadz kita harus tetap bersyukur dengan setiap keadaan? Iya, karena sebenarnya semua hal itu baik. Di mata Allah tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Seringkali yang melihat sesuatu itu tidak baik bukan dari Allahnya tapi dari kitanya, betul? Coba Ustadz mau tanya, ada nggak yang kurang yang Allah berikan kepada kita? Ada atau tidak? Berkali-kali Ahilman sampaikan, tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang siapa? Yang kurang kita saja. Kita kurang apa? Dikasih nikmat kurang syukur, dikasih ujian kurang sabar, ketika beramal kurang ikhlas, ketika ada takdir kurang ridho, kalau dikumpulin kurang ajar ya.
Kan itu yang sering kita sampaikan. Jadi demi Allah tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang hanya pada sisi kita saja. Maka oleh karena itu, catat kalimat ini. Ketika Bunda diberikan kesempatan hidup oleh Allah, maka gunakan setiap detak-detik kehidupan itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bersyukur itu nanti dibagi 3. 1, syukur dengan hati. 2, syukur dengan lisan. 3, syukur dengan amal perbuatan. Syukur dengan hati, mengakui bahwa apa yang kita dapatkan semuanya dari siapa? Allah. Hilang kesombongan, hilang keangkuhan, hilang sikap merasa, gitu. Hilang. Kenapa? Karena apa yang ada di kita semua dikasih sama siapa? Kalau yang baik, kemahabaikan Allah. Kalau ada yang buruk, berarti Allah sedang ingatkan kita dengan sesuatu, sehingga Allah uji kita dengan sesuatu yang mungkin tak menyenangkan dalam kehidupan kita. Cuman kita harus yakin semua yang kita dapatkan hakikatnya semua dari siapa? Lisan, bersyukur. Minimal ucapkan kalimat alhamdulillah di setiap momen, di setiap keadaan. Alhamdulillah, ya. Termasuk syukur dengan amal perbuatan. Bagaimana caranya? Lakukan apa yang Allah cintai, tinggalkan apa yang Allah benci. Hari ini Bunda datang ngaji. Kenapa jawabannya? Karena Allah suka dengan ngaji. Allah suka kita taklim, Allah suka kita silaturahmi. Maka tolong izin sekali, luruskan niat kita, bersihkan hati kita. Bunda, jangan mengaji gara-gara ustadznya siapa. Jangan taklim gara-gara misalnya, mohon izin ya, si A, si B, si C. Jangan. Kalau itu jadi motivasi mungkin tak jadi masalah. Tapi kalau itu jadi niat yang paling dalam, itu harus luruskan. Karena hakikatnya kita semua melakukan apa yang Allah cintai dan meninggalkan apa yang Allah benci. Jelas sampai di sini? Maka ketika Bunda datang ke sini, ingat ya, kenapa Bunda taklim? Karena Allah suka dengan taklim. Kenapa Bunda doa? Karena Allah suka kepada orang yang suka berdoa. Kenapa Bunda berzikir? Karena Allah suka kepada orang yang berzikir. Termasuk ketika Ustaz tanya, kenapa istri harus taat sama suami? Karena Allah perintahkan istri untuk taat sama suami, dan Allah suka kepada seorang istri yang taat kepada. Jelas sampai di sini? Jadi mulai hari ini ya, mulai hari ini lakukan aja apa yang Allah sukai, tinggalkan apa yang Allah benci. Jadi orientasinya bukan orientasinya aku suka, bukan, tapi karena Allah suka. Ketika Bunda bekerja, orientasinya bukan banyak atau kecil gajinya, bukan, tapi ini halal nggak ya, ini berkah nggak ya, Allah ridho nggak ya, Allah suka nggak ya. Itu ketika Bunda mencintai pasangan, bukan karena Ustadz, aku sayang sama pasangan aku agar pasangan aku sayang sama aku. Kalau Bunda orientasinya, Ustadz, aku tuh taat sama suami biar suami aku sayang sama aku. Aku tuh sayang sama suami biar suami aku sayang sama aku. Kalau itu orientasinya, tidak sedikit istri yang kecewa sama suaminya, betul? Apalagi kalau Bunda membandingkan suami Bunda sama suami orang lain, berat. Kamu nggak bandingin yang Ahilman mah, oh berat pisan, berat. Jadi nggak bisa bilang gini, enak kali ya punya suami kayak Ustadz Hilman. Ini mah contoh, jangan dianggap serius ya. Enak kali, jangan. Karena ingat ya, tahu nggak Bunda sayang, Teteh sayang, yang membuat kita nggak bersyukur dengan nikmat Allah, tahu nggak apa? Sibuknya kita membandingkan keadaan kita dengan siapa? Betul? Kalau sibuk membandingkan, kita nggak akan pernah bahagia dengan apa yang kita dapatkan. Biasanya fokus kita itu lebih kepada apa yang belum kita dapatkan dari apa yang sudah kita miliki, betul nggak? Sekarang izin Allah, kenapa sesuatu yang terlihat jauh itu lebih nikmat? Karena belum. Oke ya, izin ya. Kalau Bunda ngerasa, kenapa ya? Aku teh rumah tangga udah puluhan tahun kok makin kesini bukan makin romantis tapi malah makin jauh. Tanyakan di hati kita. Mungkin ada rasa terlalu memiliki dengan suami kita.
Jadi kumaha Ustad? Jangan cintai pasangan kita seperti engkau menggenggam. Semakin engkau genggam, bukan semakin engkau mendapatkannya, tapi semakin engkau tidak mendapatkannya. Catat status hari Selasa itu ya. Jadi cute, terus kumaha Ustad? Iya, ingat, suami kita titipan dari siapa? Amanah dari siapa? So simpelnya, kalau bunda teteh sayang masih diberikan anugerah, dititipkan suami dalam kehidupan kita, maka jaga baik-baik. Betul? Sayangi baik-baik. Ingat, sayangnya kepada suami bukan semata-mata sayang kepada suami, tapi ini perintah dari siapa? Jelas sampai di sini? Kalau itu yang kita hadirkan, nikmat kehidupan kita. Maka pentingnya, ini pentingnya menghadirkan setiap sikap kita semata-mata hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala.